lagi ya, poin pertama. Sekarang lagi ramai banget bicara soal KDRT. Apa sih komentar Mas Krisna dan juga Ica? Mungkin Ica dulu nih. Monggo silakan, Ica duluan, ladies first. Terima kasih. KDRT sebenarnya pemerintah sekarang lebih memperhatikan adanya perempuan. Jadi kalau KDRT ataupun pelecehan itu sekarang lebih diperhatikan lagi. Jauh lah daripada masa-masa sebelumnya yang sekarang lebih konsisten lagi, lebih fokus pada masalah-masalah seperti itu. Karena masalah seperti itu hukumnya juga lumayan berat, apalagi itu dapatnya mental juga masuk, fisik pastinya itu akan terngiang-ngiang terus sampai kapanpun, nggak akan ada habisnya kalau udah ngomongin masalah kekerasan seperti itu. Oke, ini universalnya ya KDRT yang artinya KDRT secara umum. Kita bicara KDRT secara umum. Menurut Ica gimana KDRT ini yang bisa saja terjadi sama siapapun? Mungkin di luar sana ada pasangan di pedalaman yang ternyata suami suka kumpul tapi dia nggak berani ngomong. Kita bicara secara universal. KDRT menurut Ica itu untuk sosok seorang perempuan, Ica mewakili perempuan yang ada di dunia ini, gimana menurut soal KDRT? Oke, kalau dari Ica sendiri, misal ada orang lain yang mengalami seperti itu, lebih baik kita bicara. Kalau kita nggak bisa bicara, nggak mampu untuk bicara, apa itu? ini lambangnya, ini lambangnya nih. Artinya tidak. Ini artinya ada kekerasan yang dialami. Oke. Ya, jadi itu ya, bisa untuk KDRT misalnya terjadi sama siapa. Itu Mas Krisna nih sebagai sosok laki-laki melihat KDRT yang bisa saja terjadi pada siapapun, misalnya universal apa Ya, yang namanya kekerasan itu dalam agama dilarang, dalam hukum dilarang, undang-undangnya pun sudah ada. Ya, ada undang-undang nomor 23 pasal 1 tahun 2004 itu penghapusan KDRT. Jadi memang sudah baku, KDRT itu dalam bentuk apapun memang tidak diperbolehkan, ya, dalam bahasa verbal maupun secara fisik itu tidak boleh, baik kepada pasangan sendiri maupun kepada orang lain, ya. Jadi itu memang bisa dijerat dengan undang-undang yang tadi sudah saya sebutkan itu, karena memang KDRT ini bisa menimbulkan trauma, ya, kepada mereka yang mengalaminya, gitu, baik kepada yang si korbannya sendiri maupun yang berada di sekitar situ. Taruh misalnya sebuah keluarga, suami atau istri melakukan KDRT pada pasangannya, dan di situ mungkin ada anaknya yang lihat, itu anaknya pasti akan mengalami trauma yang berkepanjangan seumur hidupnya, gitu loh. Nah, jadi memang sebaiknya KDRT ini istilahnya ya, memang harus benar-benar dihentikan dalam bentuk hubungan apapun, baik masih masa pacaran, pengenalan, maupun apalagi dalam rumah tangga, gitu. Jadi memang hukumannya ini sudah ada dan benar-benar harus diterapkan. Jadi tidak ada lagi KDRT, masalah-masalah KDRT lagi yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang korban KDRT ini tidak berani speak up, ya, karena takutnya kalau nanti, ya, alasannya macam-macam lah. Kalau di blow up mungkin nanti malu sama keluarga, gitu. Juga mungkin ada ada masalah tersendiri dengan hubungannya dengan pasangannya, gitu. Jadi, tapi sebaiknya menurut saya siapapun yang mengalami KDRT itu harus speak up, ya. Jadi jangan sampai berlarut-larut baru dia melakukan pengaduan, gitu, baik kepada keluarga maupun kepada petugas hukum. Jadi saya pikir dengan adanya undang-undang tadi nomor 23 tahun 2004 ini, masyarakat lebih aware tentang apa bahayanya KDRT ini, baik secara fisik maupun secara psikis. Gitu ya. Ya, Cak, tadi kan sudah jelas banget tuh Mas yang detail sampai ke pasal-pasal. Ica sendiri nih sebagai seorang perempuan, Ica kan belum berumah tangga. Ya, kita bicara andai-andai ya. Andai itu terjadi sama diri Ica.
Kalau terjadi sama Ica, nauzubillah min zalik, ya Allah. Kalau dari Ica, misal ada kekerasan seperti itu, yang seperti Ica bilang, mungkin awal kita harus mengenali sifat pasangan tersebut. Kita harus memahami bagaimana caranya memperlakukan pasangan tersebut. Sekeras-kerasnya sifat laki-laki, dia pasti ada suatu hal yang bisa dia luluh. Tapi kalau memang dia nggak bisa berubah, ya udah, mau bagaimanapun nggak ada alasan karena bertahan karena anak itu udah nggak bisa. Divorce ya, jadi pilihan Iya. ini mungkin maksud Ica, saya paham bahwa lebih baik memilih Ipsilon, memilih divorce ya. Iya. Oke, Mas Rizna sendiri, kalau ini terjadi sama Mas Rizna, kita bicara haluan-haluan yang terjadi sebagai laki-laki yang melakukan kekerasan itu sebenarnya karena faktor apa sih laki-laki yang Gini, melakukan kekerasan? enggak. Saya kasih saya luruskan dulu ya. Jadi KDRT itu bukan melulu yang melakukan itu laki-laki terhadap perempuan. Bisa jadi Bisa juga perempuan. perempuan terhadap Iya, laki-laki. iya, iya. Tapi kebanyakan perempuan terhadap laki-laki, ya mohon maaf nih, kebanyakan tuh secara verbal. Ya. Itu kan juga termasuk. Mulut, ya, lebih- Ya. Mulut, ya. Ya, dan itu lebih sakit loh. Iya, Lebih iya, sakit, betul. ya. Yang saya tahu nih, kebanyakan saya juga punya beberapa pengalaman dengan teman-teman yang suaminya melakukan KDRT itu, ya mohon maaf ya, Pancingan. iya, karena berkelahi dengan Apalagi masalah ekonomi ya, Bang ya. Nah, si pasangannya ini, yang perempuan ini melontarkan kata-kata yang tidak senonoh, menyakiti hatinya laki-laki, sampai akhirnya laki-laki ini melakukan tindakan yang di luar, sebetulnya dia nggak pengen gitu, tapi karena sudah sampai memuncaknya, kemarahannya memuncak, akhirnya melakukan tindakan yang dianggap KDRT, misalnya menampar atau mendorong atau apa. Nah, jadi nggak bisa juga kita harus lihat kasus per kasusnya. Yes. Yang salahnya yang mana nih di awalnya nih, gitu loh. Apakah pihak perempuannya atau pihak laki-lakinya? Karena semuanya itu ya kadang-kadang terkondisi, gitu, terkondisi. Tapi ada juga seperti yang tadi Ica bilang, memang itu sudah tabiat dari orangnya. Iya, Kalau pasti. sudah tabiat, sudah sifat ya, sifat dasar orang itu kasar, gitu. Itu susah untuk dihilangkan, karena memang sifatnya memang kasar, gitu. Nah, jadi sebaiknya memang sebelum kita melakukan memutuskan untuk berumah tangga, kita harus benar-benar menggali dan memahami, mengenali pasangan kita itu sifat dasarnya itu seperti apa. Jangan cuma baik-baiknya aja pas lagi masa pengenalan atau pacaran istilahnya gitu, tiba-tiba begitu rumah tangga semuanya berubah karena ternyata sifat aslinya keluar gitu. Nah, itu biasanya yang menurut pengalaman saya yang saya baca dari teman-teman yang sudah mengalami kejadian KDRT itu seperti itu, gitu loh. Tapi memang kita harus lihat dulu akar permasalahannya di mana. Apa emang benar-benar si laki-laki, si suaminya ini memang suka melakukan kekerasan, atau memang istrinya, gitu loh, yang memang karena Mancing. banyak Iya. faktor ya melakukan tindakan KDRT secara verbal, gitu. Jadi tapi apapun itu, KDRT tidak bisa dibenarkan, Iya. gitu. Intinya saling introspeksi diri, Betul. baik itu dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuannya. Ya, karena ini nggak boleh terjadi lagi terhadap dirinya, maupun dari sini juga kita bisa ngambil hikmah bahwa dia juga Nggak mau. Dede Lesti ini memberikan contoh Iya, kepada betul. kaum perempuan yang Jadi jangan ada Iya. lesti-lesti yang lain, betul, nah maksudnya gitu. Tapi kita nggak tahu ya, namanya jodoh, rezeki, semua itu kan di tangan Allah, ya kan? Siapa tahu nanti bila bertobat, berubah, mereka bisa rujuk lagi, ya kan? Membina satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kita kan nggak pernah tahu, gitu. Iya. Semuanya sudah diatur Allah. Tapi ini mungkin memang yang terbaik untuk saat ini untuk mereka, gitu. Mudah-mudahan ada hikmah besar ya yang bisa dipetik dari kejadian ini, dan mudah-mudahan Bila bisa menanggapinya dengan ikhlas dan bijaksana. Oke. Apapun namanya orang kalau melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya. Ya, betul. Bagaimanapun kita harus terima, betul. Kita harus terima dengan secara bijaksana dan juga terus pelajari terus apa kesalahan kita, dikoreksi terus gitu. Dan ini juga jadi pembelajaran buat yang lain ya. Betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal mereka sudah kita doakan saja terbaik Betul, semua betul. Lesti dan Bilar.
ini ngomong Mas Krista kok kayaknya opa-opanya lagi deket sama gadis milenial ini, maksudnya apa sih? Ini kalau gue bilang opa, ini cucu gue ya. Cucu. Jadi kemarin dari di sana lagi syuting dulu sampai sekarang, boleh dong ceritain karena kan kemarin pasnya belum. Ya, jadi Ica ini kan, Ica Kristi adalah seorang pendatang baru ya dalam belantika musik Indonesia yang mencoba peruntungan. Mudah-mudahan kehadiran Ica beserta karyanya ini diterima oleh pencinta musik di Indonesia gitu. Dan Ica ini memang sangat luar biasa, suaranya tuh nggak kaleng-kaleng lah ibaratkan ya gitu. Amin. Ya, ibaratnya Ica ini udah teruji dalam berbagai panggung gitu, terutama waktu dia nyanyi di daerah, karena Ica kan dari Jember gitu, dari panggung ke panggung tuh pengalamannya udah banyak banget gitu. Jadi dia bisa menguasai lagu apa aja, dari lagu campur sari, lagu dangdut, lagu pop, lagu rock, semuanya dia lahap gitu. Mandarin. Lagu Mandarin juga bisa. Nah, sekarang Ica ini lagi istilahnya mencoba untuk dikenal dengan karyanya ke masyarakat pencinta musik di Indonesia. Mudah-mudahan dengan karya Ica yang terbaru ini, Ica bisa diterima ya oleh kalian yang memang pencinta musik Indonesia. Saya di sini tugasnya adalah mensupport kehadiran Ica ini, walaupun saya sudah opa-opa gitu. Jadi sekarang Opa Krisna yang selalu dampingi Ica kemana-mana. Mensupport. Terus juga Mas Krista perannya sebagai apa sih di video klip ini, kok ada opa-opa ya? Nah, Ica ini akan menjelaskan konsep video klipnya. Itu kan ada Adinda Babang Tampan ya, terus ada ini kan lagu katanya curhatan hati Ica sama Mas Tama nih dari sekarang band. Bisa cerita dong sosok Mas Krista di sini berperan sebagai apa? Iya, Sandaran Jiwa judulnya. Sebenarnya cerita ini sosok laki-laki yang menemani wanita itu dari titik terendah sampai titik tertinggi. Dia dari nol, dia tuh udah nemenin terus. Dari dia nyanyi biasa sampai dia bisa ketemu. Dia punya cita-cita mau jadi artis nih, terus dia ketemu produser. Ya, jadi saya di sini produsernya. Iya, karena Gitu. kalau lihat sosok Opa Krisna ini seperti bos ya. Seperti bos. Seperti bos. Dan dia jadi bos beneran. Bos banget. Karena kan Seperti. karena dia kan punya sosok yang gagah gitu. Nah, laki-laki yang menemani Ica ya di dalam video klip itu, dari yang Ica belum apa-apa sampai akhirnya mendapat tawaran untuk jadi seorang penyanyi adalah Andika Kangen Band, Babang Tampan gitu. Ini menarik banget nih, Mas Krista. Gimana menurut Mas Krista juga Ica? Babang Tampan tuh nggak pernah jadi model klip. The first dia mau melakukannya untuk Ica, bahkan Iya. dia bilang berdebar-debar. Mas Krista belum komentar loh tentang apa yang diucap oleh Babang Tampan. Loh, bagus dong. Berarti kan Babang Tampan ini percaya kepada kemampuan Ica dengan vokalnya, dengan lagunya, sampai seorang nama besar Andika Kangen Band, Babang Tampan ini mau menjadi model klip dari Ica yang notabene adalah pendatang baru gitu. Nggak gampang loh untuk menjadi model klip itu, apalagi Babang Tampan ini belum pernah punya pengalaman dalam hal acting ya, maupun apalagi dia model video klip atau main sinetron. Jadi dia pertama kali juga untuk menjadi berakting dalam sebuah video klip. Ini sesuatu hal yang sangat menurut saya unik dan luar biasa gitu. Terus Caca, kemarin kenapa sih banyak adegan-adegan yang kalian tuh ngangkat adegan mesra, kayak adegan cium kening aja berulang-ulang gitu. Terus adegan yang biasa bisa cerita dong Kak, kamu ngerasain gimana tuh dengan bercandanya Babang Tampan di adegan-adegan itu? Iya, dari Ica sendiri sebenarnya awalnya emang belum pernah juga acting begitu, syuting begitu. Mungkin pernah, tapi kan di Jember dulu. Cuman kalau di Jakarta ya baru ini Ica acting begitu, apalagi langsung sama artis Babang Tampan. Jadi kalau ditanya kenapa diulang-ulang, Ica juga nggak tahu juga. Babang Tampannya ketawa terus. Jadi ceritanya lucu. Cium kening, dia bingung. Cium tangan, ya ampun, karena dia grogi gitu. Ica juga grogi juga sebenarnya Kak, tapi kalau Ica kan ya ikutin alurnya aja sih. Apalagi ya rasanya dicium Babang Tampan itu, aduh, bikin Ica melehot ya.
Abang Taufan di mata Ica? Suaranya, kalau suaranya udah good. Karakternya dia, kalau suara oke lah ya. Iya. Karakternya dia gimana, menyenangkan kah atau bagaimana? Orangnya Babang Andika itu kalau kita lihat di TV sepertinya kan orangnya cuek, dingin. Tapi kalau udah ketemu langsung lucu banget. Dia suka ketawa, suka bercanda. Humble ya orangnya. Humble banget. Dan dia low profile banget, sama siapa aja dia tuh open. Dia cerita kemarin kenapa semua orang kalau nggak kenal gue geduk sama gue kan. Terus aku baru tahu. Jadi ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Iya, tak kenal maka tak sayang. Iya. Don't judge book by its By cover, betul. Dari covernya ya. Betul. Kadang Ca, ya. Ca, ini banyak yang penasaran nih klip yang kemarin sama Bang Taufan, lagunya kayak apa sih? Habis adegannya banyak yang mesra gitu. Yang ini dong satu bait aja. Cintai aku selamanya dan jangan terlelah sampai menua. Ku berharap kau selalu setia mendampingi diriku. Sayangi aku selamanya dan janganlah pernah engkau berubah. Ku berdoa agar cinta kita sampai di surga. Ica Kristi everybody.